Hai, Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi bareng podcast Marakayangan. Kali ini ada cerita dari narasumber yang bernama Fadila. Dia ingin bercerita di episode ini dengan pengalaman horornya tentunya. Biar gak lama lagi, kita langsung telepon narasumber. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ini sama Fadila ya? Ya. Fadila katanya punya cerita atau pengalaman horor yang mau diceritain di podcast ini. Boleh diceritain langsung? Oke. Ya, jadi gini ya. Oke. Pertama itu waktu saya udah agak lama, udah setahun ke belakang. Oke. Saya itu mau sholat. Ceritanya saya mau sholat Isya. Cuman emang agak telat gitu. Oke. Ya, agak telat. Oke. Mulai dari jam 10-an saya sholat Isya. Kan pasti wudhu dulu kan. Oke. Ya, pas waktu saya wudhu, pas cuci muka, saya pas buka mata saya ngeliat kayak ada nggak berwujud gitu, nggak berwujud muka, ada muka nggak ada apa, tapi tinggi aja gitu, warna hitam. Ini di rumah ya? Iya, di rumah. Oke. Ya, aku pikir itu cuman kayak mungkin kena air atau apa gitu mata. Jadi ya udahlah gitu, nggak terlalu diambil pusing gitu. Okay. Masih terus aja dilanjutin wudhu. Terus sholat. Nah, mulai dari situ jadi pas tidur aku selalu mulai dari situ Pak, mulai dari aku lihat itu, aku jadi sering ketindihan kalau tidur. Oke. Jadi sering ketindihan setelah kejadian wudhu itu gitu. Itu. Iya. Oke. Pertama aku karena kecapean, aku juga searching dulu sebelumnya ketindihan itu faktornya apa, kecapean. Jadi ya udah, nggak terlalu diambil pusing. Jadi besoknya maaf saya potong. Jadi Fadila apa sih namanya tuh? Nggak langsung ke pikiran yang ke mistis kayak gitu ya. Jadi enggak masih belum kepikiran dan masih oke. Masih berpikir yang aku lihat pas wudhu tuh bukan apa-apa gitu. Oke. Ya. Lanjut. Dan besoknya lagi aku ketindihan lagi. Dan anehnya di ketindihan itu mimpinya itu selalu orang yang sama di yang aku lihat pas wudhu. Oh gitu. Oke. Ya. Oke. Di situ udah mulai ngerasa kok serem ya. Tapi mungkin karena aku berpikir masih positif, mungkin karena aku kepikiran pas waktu wudhunya, jadi aku kebawa-bawa ke mimpi gitu. Jadi masih berpikiran biasa. Positif ya. Masih tetap berpikiran positif. Oke. Ya, dan di mimpinya itu kayak orang yang hitam tinggi itu cuman ngeliatin aja gitu, di mimpi ketindihan itu tuh cuman ngeliatin aja. Nah, ngeliatinnya bentar. Ngeliatinnya posisinya di agak jauh dari posisi saya tidur. Oke. Oh iya. Mungkin di pintu. Di pintu ya. Oke. Di pintu lawang. Oke, di pintu. Nah. Oke. Terus? Ya, terus setelah itu makin parah. Besoknya mimpinya itu jadi berani buat deket, terus nyiksa, kayak mukul, ngebanting. Di mimpi saya tuh saya dibanting, dipukul, dipeluk, pokoknya disiksa parah sama orang itu di mimpi saya. Sampai saya kok kayak gini gitu ya mimpi. Dan itu masih belum berani cerita ke orang tua, belum berani cerita ke orang-orang sekitar. Jadi masih ya udah berdoa aja tidurnya gitu. Dan sampai 2 minggu berturut-turut aku terus ketindihan dan orang yang sama lagi. Nih ada ciri-cirinya kayak
tinggi gitu. Di mimpi aku pernah sentuh tangannya, semuanya berbulu dari tangan sampai ya kayak perut, terus aduh merinding. Terus mukanya juga ketutupan sama rambut gitu, hitam panjang gitu, gak berbentuk lah pokoknya. Tapi ya tinggi besar gitu ya. Ya. Okay. Dan itu selalu setiap ketindihan tuh yang aku lihat tuh itu gitu, nggak pernah yang lain-lain. Yang lain. Okay. Mulai cerita ke teman-teman, dari situ mulai cerita ke teman-teman, baru ke teman-teman gitu kayak, ih kok aku ketindihan terus ya kalau tidur gitu. Okay. Terus kata teman, oh Fadila mungkin kamu kecapean katanya gitu. Iya, tapi aku terus berturut-turut, gak pernah berhenti. Bahkan tidur siang aja aku ketindihan gitu. Terus kata temanku tuh kata Pak Ustadz katanya kalau lebih dari 3 kali tuh ada yang aneh katanya gitu. Mulai merinding gitu kan ya. Okay. Beranilah buat cerita ke orang tua setelah itu. Okay. Ya kayak aku ini setiap hari ketindihan gitu kalau tidur. Nah, kayak percaya sama hal-hal gaib gitu. Okay. Dan di situ mamaku langsung kayak ya kayak apa ya, langsung kayak bersihin kamar. Okay. Karena katanya kalau kamar yang kotor juga itu ngaruh gitu ke ketindihan kan. Iya, banyak sih. Jin katanya di situ. Iya sih kayak gitu ya. Kalau kotor. Iya, terus udah kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi ya dia suka di tempat itu gitu. Iya, jadi seneng diem di situ. Jadi mama saya coba beresin kayak sarang laba-laba dan lain-lain. Terus udah kayak gitu mama saya langsung nempelin kaligrafi gitu di kamar. Dan ngasih air minum gitu, air doa apa gimana saya juga kurang tahu. Jadi nah anehnya setelah saya minum itu udah saya gak pernah mimpi itu lagi sampai sekarang, gak pernah ketindihan sama sekali sampai sekarang. Ya gitu. Ini saya gak tahu apakah itu hal mistis atau bukan, tapi yang jelas setelah minum air dari mama saya dan kasih kaligrafi, dibersihin segala macam, udah saya nggak pernah lagi ketindihan gitu. Oh gitu. Tapi sih kalau dari cerita Fadila gitu ya, kalau sampai berulang-ulang, apalagi sampai berminggu-minggu gitu sih, kayak serem sih. Sama tambahnya gini sih, ya dia mulai berani ngeganggu gitu, mulai berani ngedekat dan kayak nyiksa walaupun di mimpi kan ya. Iya, tapi bener-bener kayak susah banget buat bangun gitu kan. Apalagi kalau misalkan mimpinya buruk, kayak disiksa apa-apa gitu kan, pasti pengen banget buat bangun. Dan oh iya, ada juga pas itu saya pernah di mimpi saya itu sambil baca doa gitu. Saya baca doa. Di mimpi saya itu saya cuma baca Qul Huwallahu, baca An-Nas, baca Al-Falaq gitu ya di mimpi saya. Terus kata yang baju warna hitam itu, dia bilang, jangan panggil Tuhan. Langsung badan saya tuh panas semua, kayak di peluk erat yang sampai pokoknya sampai semua badan kerasa getar gitu. Gak kebayang. Oke, gitu bang. Setiap kali saya baca doa tuh emang panas gitu di badan saya tuh di mimpi tuh. Serem banget ya. Iya. Baru ngedenger cerita yang kayak gini gitu. Bisa nggak sih kalau yang kayak gitu, kalau dikategorikan gitu ya, kalau yang kayak sosoknya kayak gitu tuh, kalau yang berbulu kayak gitu teh genderuwo kali ya? Iya sih. Ya, sebenarnya saya juga cerita ke teman saya dan pendapatnya yang sama, kayak gitu katanya. Jangan-jangan genderuwo gitu katanya. Soalnya kan kalau genderuwo kan sukanya ya ke cewek lah istilahnya gitu kan. Dia suka ngeganggu gitu ya ke cewek kan ya. Iya, kalau misalkan dia kalau dia udah suka,
Nah, dia bakalan terus istilahnya dalam tanda kutip nempel gitu. Oh, Begitu sih. serem banget. Padahal udah baca-baca doa, udah apa, tapi malah jadi badan yang sakit gitu, bukan orangnya yang pergi. Soalnya percaya nggak percaya sih, walau alam ya. Yang kalau kayak genderuwo kayak gitu tuh, ya kalau udah suka sih dia suka terus nempel gitu. Jadi tapi Fadila kan nggak ngelihat full mukanya ya. Dan enggak, karena semua badannya itu bulu, terus kayak bagian mukanya itu ya? Rambut gitu. Jadi kan kalau dengar dari cerita yang lain sih, kan mukanya tuh kalau di giginya tuh bertaring dan matanya itu merah kayak gitu. Katanya, nggak tahu sih walau. Cuman kan yang Fadila lihat tuh cuman bulu aja gitu, ketutup sama bulu gitu kan. Iya. Terus ada juga kan dekat rumah saya tuh emang ada lapang gitu, lapang besar. Biasa juga dipakai kurban, atau dipakai buat main bola dan lain-lain. Nah, waktu itu saya sama teman itu mau nginep di rumah teman saya yang satunya lagi. Cuman saya pulang dulu ke rumah malam-malam itu buat ngambil baju sama teman-teman saya. Nah, teman saya itu gak pernah sama sekali lihat yang kayak gitu. Gak bisa lihat yang kayak gitu. Nah, tapi hari itu malam-malam dia ngelihat di lapang gitu. Tapi dia masih belum berani ngomong di lapang itu karena dia ngerasa orang itu si hantunya itu ngeliatin gitu. Jadi dia gak mau ngomong di lapang itu. Teman saya itu. Jadi gak mau ngelihat pas dia lihat gitu ya. Jadi pas udah kayak gitu, saya pas udah bawa baju dan lain-lain langsung pergi kan naik motor. Nah, karena kata teman saya berhenti dulu gitu katanya di Indomaret Wartawan. Indomaret apa Alfamart gitu di Wartawan. Nah, kita diam dulu di sana karena teman saya itu udah gemeteran banget. Terus dia bilang kayak tadi aku ngeliat cewek katanya di lapang kamu deal katanya gitu. Terus kayak gitu aku kaget kan. Dia langsung nangis, terus nangis yang gak kekontrol gitu, langsung teriak-teriak gitu, dan ternyata dia kayaknya udah gak nahan, terus kayak kesurupan di Alfamart gitu, sampai dikerumunin gitu. Gitu? Si teman aku tuh, iya, dikerumunin sama ibu-ibu sama pedagang di sana. Belum ada yang bisa ngobatin di sana tuh. Belum ada yang bisa ngobatin. Dia tuh cuma nangis. Iya, dia cuma nangis-nangis, teriak-teriak, dibacain doa. Dia gak mau gitu, teman saya tuh. Saya kan gak bisa, saya juga itu baru pertama kali gitu ngelihat yang kesurupan. Jadi saya juga gak tahu harus kayak gimana gitu. Jadi saya cuma panik kesana kesini minta tolong. Nah, akhirnya ada ibu-ibu yang kayaknya emang bisa, terus ngebantuin gitu. Nah, udah aja lepas, dia udah gak kesurupan lagi. Datang mamahnya kan langsung ngejemput tuh ke Alfa ya. Ke Alfa apa Indomaret gitu di dekat Wartawan. Nah, terus udah kayak gitu dia masuk lagi gitu. Pas di mananya? Kesurupan lagi. Pas kesurupan lagi di mana? Masih tetap di sana. Di Indomaretnya. Di tempat yang sama. Bener-bener kayak dia cuma bilang perih gitu, liur dia bilang kayak gitu. Nah, dari semenjak situ teman saya sampai sekarang jadi bisa ngelihat dan gampang kemasukan. Iya, udah sekarang udah bisa dihitung berapa jari sih, tapi sering gitu, masuknya sering. Setelah dari lapang rumah saya itu, karena emang katanya di Unilon itu kan rumah saya di Unilon ya Pak, dekat Unilon. Nah itu rawan kecelakaan Pak gitu, terus ya katanya emang si arwah-arwahnya itu kadang masih suka ada gitu di kayak misalkan percikan darahnya atau apanya itu suka masih ada, kurang bersih apa gimana nggak tahu, jadi rawan gitu Pak kecelakaan di Unilon gitu. Jadi apa ya, emang sih pernah dengar banyak juga ya cerita yang sampai meninggal kayak gitu, kebanyakannya di daerah sana tuh yang meninggal kecelakaan kayak gitu. Pas waktu si teman kamu ngelihat yang di lapang itu, dia cerita nggak
apa yang dia lihat, sosoknya seperti apa tuh gimana? Oh iya, dia cerita. Dia bilang orangnya itu pakai putih gitu, ya putih lah, putih. Tapi bagian dari mukanya itu rusak. Ya rusak gitu, katanya. Terus kata teman saya itu, pas dia dimasukin sama hantunya itu, dia jadi kayak bisa lihat apa ya? Jadi bisa lihat si ceweknya itu gimana ketabraknya. Jadi history. Jadi ingat dan si ceweknya itu jadi ada di, nah gitu. Terus emang katanya tabrak lari ya kalau nggak salah, tabrak lari kalau nggak salah. Jadi, terus katanya dia tuh pengen ketemu sama ibunya karena itu tuh dia dari arah mana ya, dari arah Soreang kalau nggak salah. Terus mau ke rumah ibunya apa gimana, pokoknya nggak sempat ketemu sama ibunya. Jadi mau minta tolong ke teman saya itu, katanya gitu. Jadi dia berangkat mau ketemu ibunya, tapi di tengah jalan mungkin kecelakaan kayak gitu ya. Iya. Miris sekali. Serem banget. Teman saya itu jadi sering, pokoknya dari semenjak kesurupan dan ngelihat di lapang, jadi teman saya itu sampai sekarang bisa ngelihat goib gitu, bisa ngelihat hantu. Oke. Serem banget ya. Oke, Pak Dila. Gak punya lagi cerita atau pengalaman? Udah sih, cuman 2 aja dan kamu ada lagi cerita. Iya, mudah-mudahan sih gak ada lagi cerita berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu ya. Gue, iya. Oke, kalau gitu Pak Dila makasih ya udah ngeluangin waktunya buat podcast ini. Iya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam juga. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi cerita dari Pak Dila tentang pengalaman pribadinya. Ketindihan. Apa ya? Kayaknya yang bisa dibilang sih yang ngeganggu Pak Dila ini ya sesosok genderuwo sih. Karena katanya makhluk yang seperti ini tuh kalau udah suka dengan satu wanita ya dia akan terus mengganggu sama wanita tersebut. Oke, kali ini sampai di sini dulu ceritanya untuk episode ini. Terima kasih udah mendengarkan. Terus dengerin podcast Marakayangan dan ingat mereka ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.